Ceritanya tentang rumah mbah saya yang ada di Desa Sintulemba, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Waktu kecil, saya sering dititip di rumah mbah. Rumah mbah dindingnya papan, sudah agak lapuk, dengan cat kapur warna putih yang kelihatan terkelupas sana sini. Dan lantainya semen, atapnya seng yang sudah tua agak memudar. Itu hanya ada di bangunan utama yang ada ruang tamunya, kamar tidur 2, dan ruangan keluarga. Sementara di dapur masih dinding pitate atau dari anyaman bambu, atau orang Jawa bilang gedek. Atapnya juga masih rumbia dan lantai masih tanah. Tiang-tiang dapurnya juga masih bambu. Tempat masaknya juga masih pakai tungku dari tanah liat. Dan ada banyak kendi-kendi tempat penampungan air juga. Di dapur itu juga ada bale-bale yang terbuat dari bambu. Kayaknya dapur itu jadi tempat ruangan paling favorit bagi mbah. Karena ada tape recorder di situ dan ayam lengkap dengan kurungannya yang dari bambu juga. Saya ingat mbah kalau masak nasi pasti sejumput berasnya dimasukkan ke dalam api sambil berucap, "Sepurane iki kanggo sampean." Atau dalam bahasa Indonesianya, "Mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini untuk kamu." Sekitar 10 meter dari dapur ada sumur tua yang masih pakai kerekan besi dan ember. Dan sumur itu dipakai untuk mandi dan mencuci. Air sumurnya juga dipakai untuk kebutuhan sehari-hari seperti masak juga. Sementara sekitar 25 meter dari sumur ada toilet yang posisinya tepat di belakang dapur. Jadi bayangkan saja, kalau saya kebelet, saya harus ada skill khusus untuk bisa menahan sampai ke WC. Soalnya harus bawa ember dan timba dulu airnya di sumur, lalu bisa menuju ke WC. Halaman rumah mbah itu cukup luas. Kanan kiri dan belakang ada tanaman kakao, kelapa, mangga, dan pisang. Semuanya sudah besar-besar pohonnya. Sementara di halaman depan itu ditanami bunga seperti bunga kantil, melati, sedap malam, dan mawar. Jadi kalau pas musim berbunga, wangi harum dari bunga itu sampai ke dalam rumah. Seperti orang Jawa pada umumnya, mbah wedo atau mbah perempuan, pakaian sehari-harinya masih pakai jarik dan kembenan. Sementara mbah lanang hobinya sarungan. Tiap sore sebelum maghrib pasti mbah lanang suka putar alunan musik gamelan dengan tembang Jawa ala sinden di tape recordernya. Tembang-tembangnya seperti Lingser Wengi dan
tembang-tembang Jawa yang lain saya lupa. Yang saya ingat hanya lagu itu karena kayaknya populer di zamannya. Saya ingat Mbak bilang kalau saya mau tidur harus dinyanyikan lagu Jawa ala sinden. Liriknya seperti ini. Ojo turu sore kaki dan seterusnya. Saya lupa liriknya seperti apa. Kalau mau dengar, nanti teman-teman senior monostereo boleh googling saja. Dan mama bilang kalau saya masih menangis terus dan susah tidur, pasti Mbah Wedok atau Mbah perempuan nginang dulu. Setelah itu ngomong entah kesapa. Ngomongnya begini. Mbok yo ojo diganggu toh. Bocah iki arep turu lho. Kono lunga. Yang dalam bahasa Indonesianya, ya tolong jangan diganggu. Anak ini mau tidur. Pergi sana. Di rumah Mbah juga ada 2 keris pusaka yang katanya mama keris itu ada isinya atau penunggunya. Dan keris itu ada jenis kelaminnya. Yang satu keris perempuan dan yang satu keris laki-laki. Dan mama juga tidak tahu keris itu dari tahun berapa dan sudah berapa lama sama Mbak. Yang ditahu keris itu disimpan dalam peti emas atau emas kuningan begitu, dibungkus kain putih dan dikasih wangi-wangian kemenyan. Dan keris-keris itu harus dimandikan tiap malam 1 suro dengan air yang ada dalam kendi yang isinya ada kembang 7 rupa, daun pandan, dan minyak kemenyan. Kata mama, saya sering dapat jatah cari bunga 7 rupanya, dan saya juga selalu antusias kalau diajak ikut prosesi memandikan keris. Kata mama, pernah ada kejadian Mbah lupa memandikan keris pusakanya. Jadi keris itu mengamuk. Dinding rumah itu seperti digedor-gedor. Dan seperti ada suara orang ngeromet atau ngomel dalam bahasa Jawa. Pokoknya kejadian itu pada waktu itu mama bilang lampu langsung mati. Dan ada suara burung gagak. Piaraannya Mbah seperti ayam, bebek, sama kambing juga ikut mengeluarkan suaranya. Dan juga ada angin kencang. Anehnya, cuman di rumah Mbah saja kejadian itu. Sambil keris itu keluar, nempel di dinding, dobrak-dobrak, atau kesana kemari, terbang kesana kemari, sambil terus ngomel dalam bahasa Jawa atau marah-marah dalam bahasa Jawa. Kejadian itu berhenti atau kembali normal setelah Mbah Lanang dan Mbah Wedok melakukan prosesi mohon ampun
Kata mama, Mbah Wedok kayak bersenandung baca mantra ala sinden Jawa sambil sujud, dan Mbah Lanang lari telanjang keliling rumah. Sekarang rumah Mbah sudah tidak ada, tapi kintalnya masih ada sih. Untuk kerisnya juga saya tidak tahu pasti di mana setelah Mbah Lanang dan Mbah Wedok meninggal dunia. Demikian cerita dari saya. Saya mohon maaf kepada pendengar senior mono stereo yang sudah mengirimkan ceritanya ke saya. Dan saya belum sempat bacakan di episode kali ini. Tapi pasti saya akan bacakan di episode senior mono stereo selanjutnya. Terima kasih sudah dengar.